Anda pernah nggak sih ngerasa cemas atau gelisah padahal kayaknya nggak ada apa-apa? Nah, di sesi kali ini, kita mau coba bongkar sebuah panduan spiritual yang bisa bantu kita nemuin lagi ketenangan batin. Ketenangan yang katanya emang udah seharusnya jadi milik kita. Yuk kita mulai. Tahu kan perasaan gelisah di tengah-tengah kesibukan? Atau rasa cemas yang tiba-tiba muncul padahal kelihatannya semua baik-baik aja? Ini wajar banget kok. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa kita sering banget ngerasa jauh dari rasa damai? Padahal menurut sumber yang kita bahas ini, kedamaian itu justru keadaan asli kita loh. Nah ini nih pertanyaan besar yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sumber yang kita jadikan acuan ini ngasih satu ide yang bisa dibilang radikal. Idenya adalah kondisi bawaan kita itu sebenarnya bukan cemas, tapi tenang. Hidup ini pada hakikatnya dirancang untuk jadi perjalanan yang damai. Nah, kalau kita coba terima gagasan ini, berarti semua rasa cemas, stres yang kita alami itu sebenarnya kayak anomali, kayak sinyal alarm gitu yang ngasih tahu kalau kita ini udah sedikit melenceng dari buku panduan kehidupan. Jadi masalahnya bukan di desain hidupnya, tapi mungkin di cara kita ngikutin petunjuknya. Terus gimana caranya biar kita bisa balik lagi ke jalur yang benar? Nah, menurut sumber ini, kuncinya adalah mulai dari dalam diri kita sendiri. Kita harus paham dulu peta jiwa kita. Yuk kita lihat ada 3 wilayah utama di dalam dunia batin kita. Oke, yang pertama, lapisan paling luar itu disebut shadrun atau dada. Anggap aja ini kayak pintu depan rumah kita. Semua hal dari luar, entah itu kritikan dari atasan, macet di jalan, berita yang nggak enak, semuanya masuk lewat sini dulu. Inilah yang bikin dada kita kadang terasa sesak. Kalau kita masuk lebih dalam lagi, ada yang namanya kolbun atau hati. Nah, disinilah pusatnya pergolakan batin. Tempat terjadinya perang antara pengen berbuat baik dan godaan buat melakukan sebaliknya. Pernah kan ngerasa bimbang mau maafin orang atau mau nyimpen dendam? Nah, perangnya itu terjadi di sini, di kolbun. Dan di bagian paling inti, paling dalam, ada nafsun atau jiwa. Anggap aja ini ruang mesinnya kita, sumber energi yang ngegerakin seluruh hidup kita. Disinilah pertarungan yang paling fundamental terjadi, pertarungan yang bakal nentuin kemana arah hidup kita. Oke, nah ini bagian yang paling seru nih. Di dalam ruang mesin jiwa atau nafsun tadi, ternyata ada 2 kekuatan yang kerjanya saling berlawanan. 2 kekuatan ini terus-terusan narik kita ke arah yang beda. Di satu sisi, ada yang namanya takwa. Ini tuh dorongan alami kita buat berbuat baik, jujur, sabar. Tapi, di sisi lain ada fujur. Ini potensi kita buat marah, bohong, atau ya nyerah sama godaan. Dan dua-duanya ini, takwa dan fujur, adalah bagian dari paket standar kita sebagai manusia. Biasanya kan kita ngelihat fujur ini sebagai musuh. Sesuatu yang harus dihancurkan, dihilangkan. Tapi gimana kalau ternyata kekuatan negatif ini punya tujuan lain? Sebuah tujuan tersembunyi yang justru baik? Dan disinilah momen ahanya. Fujur itu ternyata bukan musuh. Dia itu lebih kayak alat fitness spiritual kita. Iya beneran, potensi negatif itu ada supaya potensi positif kita, si takwa, punya lawan tanding. Punya sesuatu untuk dilawan. Biar dia bisa tumbuh jadi lebih kuat. Persis kayak otot kan, butuh beban biar bisa berkembang. Analogi ini keren banget sih. Amarah itu diciptakan bukan supaya kita jadi pemarah, tapi justru supaya sifat sabar bisa muncul dan unjuk gigi. Kesombongan itu ada, biar kerendahan hati punya panggung buat bersinar. Jadi, bisa dibilang setiap sifat negatif itu sebenarnya adalah undangan buat kita buat melatih kebalikan yang positif. Oke, jadi kalau ini ibarat sebuah pertandingan di dalam diri kita, gimana caranya biar tim takwa yang menang? Nah, sumber kita ini ngasih strategi yang sangat praktis. Jawabannya adalah ibadah. Tapi jangan langsung bayangin ini cuma soal ritual ya. Coba deh, anggap ibadah itu kayak program latihan yang memang dirancang khusus buat nguatin otot takwa kita, sekaligus mengelola energi dari fujur. Kita ambil contoh paling konkret deh. Sholat. Salat yang benar itu kerjanya kayak 3 langkah. Pertama, dia jadi perisai yang lindungin kita dari perbuatan jelek. Kedua, dia itu kayak menyiram benih-benih kebaikan di dalam diri kita biar tumbuh subur. Dan ketiga, dia membersihkan jiwa kita dari kotoran atau kesalahan-kesalahan yang udah lewat. Ini tuh proses pemurnian yang terus-menerus.
Dan bukan cuma sholat loh, ada latihan lain juga. Misalnya membaca Al-Quran, itu bisa jadi semacam obat penenang buat hati yang lagi galau. Terus, bersedekah, itu latihan langsung buat ngelawan sifat kikir. Dan dengan mengingat adanya kehidupan setelah ini, kita jadi punya perspektif yang lebih luas, yang bikin lebih tenang. Semua itu adalah alat untuk memperkuat jiwa kita. Oke, jadi setelah semua latihan dan proses pemurnian ini, terus tujuannya apa? Apa hasil akhirnya? Goalnya apa sih dari semua perjalanan batin ini? Ketika takwa akhirnya jadi kekuatan yang dominan di dalam diri, jiwa kita bisa mencapai satu level yang disebut nafsul mutmainnah. Artinya, jiwa yang tenang. Ini bukan berarti hidup kita bakal bebas masalah ya, bukan. Tapi artinya, bahkan di tengah badai kehidupan sekalipun, kita punya kedamaian batin yang gak bisa digoyahkan. Dan ayat ini, wow, menggambarkan tujuan akhir itu dengan sangat indah. Coba bayangin, sebuah panggilan untuk pulang, tapi bukan dengan rasa takut atau cemas, melainkan dengan perasaan yang sepenuhnya ridho, puas, dan damai. Nah, itulah janji dari perjalanan spiritual ini. Pada akhirnya, semua ini kembali ke pilihan kita sehari-hari. Ada cerita lama tentang dua serigala di dalam diri kita. Satu serigala itu baik, anggaplah itu takwa. Satunya lagi jahat, itulah fujur. Keduanya terus bertarung. Pertanyaannya, serigala mana yang akan menang? Jawabannya sederhana banget, serigala yang paling sering kita kasih makan. Jadi, pertanyaan refleksi buat kita semua hari ini, kekuatan mana yang akan Anda beri makan?